Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, izinkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Adi Ismail Hasan dari Kombal Offline Learning akan memaparkan tentang pengembangan kurikulum satuan pendidikan KSP. Dulu KWSP, dulu awal KSP, setelah itu robah jadi KWSP, balik lagi sekarang ke KSP. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya inti dari KSP itu sebenarnya apa sih? KSP itu sebenarnya ini. Apa sih bedanya dengan kurikulum 13? Bedanya di bagian sini. KSP adalah kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum, standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dan menyelaraskan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan dan daerah. Jadi Bapak Ibu, di KSP itu kita mendapat tugas awal untuk mengecek karakteristik sekolah itu bentuknya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Setelah itu mengecek kondisi siswa juga dan melihat satuan pendidikan atau dinas-dinas apa gitu yang bisa kerjasama dengan sekolah. Jadi bedanya dengan kurikulum 13 yang kemarin, lebih ke kita mengamati potensi apa yang bisa kita kembangkan di sekolah. Seperti itu. Tujuannya eh, karakteristiknya beda-beda. Lalu KSP meliputi komponen minimal yang ditetapkan oleh Kementerian, regulasi, mengatur struktur kurikulum merdeka, dan satuan komponen tambahan. Jadi strukturnya hampir mirip sama kurikulum 13 yang dulu, tapi sekarang ada istilah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Tahapannya di situ. Ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi, itu bagian guru. Jadi melihat karakteristik sekolah seperti apa, dan nanti sekolah itu akan melakukan program yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan guru juga disiapkan untuk mengikuti kegiatan di sana. Panduannya kita ngambil dari sini ya Bapak Ibu. Pokoknya segala apapun tentang kurikulum merdeka ataupun informasi tentang berita yang terbaru, kayak mendownload CP. CP itu dari mana sih? Sebenarnya kita tinggal searching aja kurikulum.kemendikbud.go.id. Di sana biasanya ada regulasi terbaru seperti apa, peraturan terbaru seperti apa, panduan-panduan buat membuat KSP, CP, ATP, modul ajar sebenarnya sudah ada kumpul di sana gitu Ibu, Bapak Ibu. Panduan terbaru sudah ada di sana. Jadi bisa di-scan ya Bapak Ibu ya, atau tinggal diketik kurikulum kemendikbud.go.id. Nanti di sana muncul. Bapak Ibu bisa menggunakan modul-modul yang ada. Nah, dalam pembuatan KSP ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, kita menganalisis konteks, berarti kita ngecek karakteristik satuan pendidikan itu seperti apa. Setelah mengecek karakteristik, kita dapat ya, sekolah kita nih kelebihannya ini, kekurangannya ini, potensinya ini, apa yang bisa ditingkatkan. Nah, di bagian sini kita punya karakteristik sekolah bentuknya seperti apa. Lanjut, nanti turun jadi visi, misi, dan tujuan. Keluar tuh visinya apa, misinya apa, tujuannya apa sekolah itu. Setelah itu kita baru mengatur strategi program-program sekolah itu, apa yang akan ditingkatkan, yang sudah bagus, apa yang akan dikuatkan bagi yang kurang ada, misalkan apa yang akan dimunculkan ketika melihat karakteristik yang sudah ada. Dan jangkanya biasanya 4 tahun, 4 tahunan visi misi atau visi misi atau karakteristik satuan pendidikan itu. Kenapa 4 tahun? Rata-rata seperti itu ya Bapak Ibu. Karakteristik siswa pun kadang bergeser sekarang tuh. Kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, kemampuan siswa, daya serap siswa, konsentrasi, itu rentangnya 4 tahunan itu kelihatan agak sedikit berubah. Ada perubahan. Jadi kita pun akan melakukan penyesuaian terhadap kondisi peserta didik.
Nah, setelah itu kita menentukan pengorganisasian pembelajaran. Lalu penyusunan rencana pembelajaran, merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Ini pengorganisasian pembelajaran bisa meliputi penjadwalan. Kalau di kurikulum Merdeka kita kan ada P5 juga. Nanti ketika P5 juga kita melakukan tambahan kokurikuler. Kita masukkan seperti apa sih bentuk kokurikuler. Jadi setiap sekolah itu punya karakter atau punya tema-tema atau kegiatan-kegiatan atau program-program yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Jadi setiap sekolah walaupun daerahnya sama kadang bisa berbeda juga tergantung dengan karakteristik siswa yang diinputkan di sekolah tersebut. Lalu menyusun rencana pembelajaran. Nah, ketika menyusun rencana pembelajaran, waktu dulu di kurikulum 13 biasanya arsip itu ada di bagian manajemen saja, tidak diturunkan kepada guru-guru. Nah, kalau di KSP itu idealnya setiap guru itu tahu visi misinya, tujuannya apa, programnya apa yang akan ditingkatkan. Nanti visi misi itu akan masuk ke modul ajar. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendownload modul ajar dari PMM atau membuat modul ajar sendiri, nanti disesuaikan dengan visi misi atau tujuan sekolah atau program sekolah. Misal untuk sekolah A, Bapak Ibu lagi penguatan adiwiyata. Nah, ketika di modul ajar, Bapak Ibu guru ada yang ditugaskan atau disadurkan, disamakan gitu dengan kegiatan pembelajaran. Misalkan pelajaran biologinya langsung praktek ke kebun lingkungan yang ada, atau menyiapkan lingkungan buat keindahan sekolah, atau pelajaran fisika pun mirip semuanya. Jadi semua elemen guru pun terlibat ketika ada penyusunan KSP tersebut. Jadi minimal tahulah. Terus target ini misalkan tujuan sama visi misi target tahunannya ini yang harus kita kuatkan. Nah, di modul ajar juga terlibat untuk pendampingan di situ. Nanti ketika proses terjadi, nanti kita juga ada pendampingan, evaluasi sama pengembangan profesional. Nah, nanti kan kelihatan tuh yang kurang Bapak Ibu di bagian mana tuh yang kurangnya sama nggak dengan tujuan sama program-program sekolah. Nanti kita bisa melakukan IHT atau pendampingan buat peningkatan skill Bapak Ibu gurunya maupun siswanya. Rentangnya biasanya ketika ada tahap evaluasi atau pra IHT, kita melakukan 1 tahun atau per semester, itu biasanya dievaluasi. Tujuan ini tercapai nggak, program ini hasilnya bagus tidak gitu, sesuai tidak dengan visi misi atau tujuan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Terus, nah kita cek saat menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Satuan pendidikan perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas, menjadikan visi misi sebagai arahan yang disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai manajemen sekolah, misal nih, kalau di tingkat guru pengajar, kan sebelum pembelajaran itu ada asesmen diagnostik. Nah, ketika asesmen diagnostik dilakukan kan untuk melihat karakteristik siswa dan modul ajar disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, di lingkup sekolah juga sebenarnya asesmen diagnostik diperlukan untuk memetakan kekuatan sekolah itu posisinya ada di mana. Baik misalkan analisis asesmennya bisa mengecek kemampuan ekonomi orang tuanya seperti apa, karakteristik pekerjaan rata-rata orang tua seperti apa, terus budayanya di sekolah sekitar itu seperti apa, siswanya pun seperti apa. Kita melakukan asesmen yang dilakukan targetnya seperti itu. Karakteristik satuan pendidikan yang pertama kita bisa lakukan via kuesioner. Kita bikin kuesioner biasanya Google Form ya, Bapak Ibu, Google Form disebar ke angket, disebar ke orang tua ataupun siswa,
Berikutnya wawancara. Wawancara secara langsung biasanya dipakai ketika proses PPDB ataupun hal lain, wali kelas kita bisa libatkan. Terus ada diskusi kelompok terpimpin. Maaf ya, ini salah ketik, terpimpin. Itu bentuknya misalkan kita bisa memanggil beberapa, biasanya di awal-awal semester ya Bapak Ibu, misalkan kita kerjasama dengan lingkup sekitar, baik RT, RW yang ada di lingkungan sekolah, atau pemangku adat kalau ada di daerah sana, kira-kira potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk peningkatan siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Terus ada observasi. Observasi kita langsung bikin tim perorangan atau beberapa orang untuk langsung mengecek kondisi lingkungan sekolah atau mengecek lingkungan orang tua yang ada di sekolah kita. Dan ada juga kita bisa melihat dari raport pendidikan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, kalau sekolah besar raport pendidikan dengan jumlah siswa yang sedikit, kadang raport pendidikan itu tidak terlalu menggambarkan kondisi lingkungan sekolah yang real. Tapi itu cukup untuk menjadikan barometer segi apa yang harus kita tingkatkan. Jadi selain dari rapot pendidikan, kita juga harus langsung mengecek terjun ke lapangan, kondisi apa sih yang akan kita tingkatkan, gitu. Potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk sekolah. Dan analisis, pilihan analisis karakter satuan pendidikan, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pilihan-pilihan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi satuan pendidikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan kurikulum operasional dapat dilakukan sesuai kesiapan dan kondisi masing-masing. Misal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu yang kita obrolkan tadi itu yang idealnya ya, ketika Bapak Ibu SDM sedikit, kondisi sekolah bisa langsung terbaca. Ini ada beberapa opsi. Opsi pertama, analisis kekuatan dan perbaikan dari satuan pendidikan dalam ranah perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Jadi analisisnya hanya dalam rancang perencanaan sama pengelolaan pembelajaran. Jadi hanya merancang sama menjadwalkan. Terus pilihan kedua, analisis kekuatan dan perbaikan dari satuan pendidikan dalam ranah perancangan dan pengelolaan pembelajaran dengan mempertimbangkan sudut pandang peserta didik. Nah, kalau di bagian pilihan 2, sudah memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang tadi mah hanya menjadwalkan, udah selesai. Kalau tahap 2, kita lihat potensi atau kebutuhan peserta didik seperti apa. Nah, perancangannya, pengelolaannya, sudut pandangnya ada di sana. Pilihan ketiga, analisis kekuatan dan perbaikan dalam satuan pendidikan, serta kesempatan dan ancaman terhadap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan sudut pandang peserta didik dan orang tua. Nah, kalau ini bedanya sama pilihan 2, ini kita melibatkan orang tua juga, melibatkan peserta didik juga, dan kita mencari kekurangan sama kelebihan sekolah kita, potensinya dari situ. Kalau yang keempat, analisis kekuatan dan perbaikan di dalam satuan pendidikan, serta kesempatan ancaman terhadap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan sudut pandang kebijakan daerah nasional, sudut pandang masukan berbagai pemangku kepentingan pihak internal, eksternal satuan pendidikan. Ini yang kita obrolkan tadi dari awal. Jadi kita melibatkan orang tua, melibatkan siswa, kita melibatkan dinas yang terkait, kita melibatkan pemangku adat, masyarakat sekitar, semua kita manfaatkan, berdayakan untuk pengembangan sekolah. Jadi sekolah itu benar-benar aktif gitu, langsung terjun ikut serta dengan masyarakat. Jadi ketika proses pembelajaran juga tidak kaku gitu, bisa melibatkan orang tua juga. Apalagi ketika ada program P5. Nah, P5-nya itu bisa melibatkan orang-orang sekitar juga. Bentuknya seperti itu. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk menganalisis informasi. Ada analisis SWOT, root cause, fishbone. Ini kan kita buat ngecek ya. Misalkan SWOT-nya seperti apa, kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancamannya kita petakan untuk menyusun program apa sih, visi misi apa yang dapat kita kembangkan dan mampu tertarget gitu Bapak Ibu. Lalu merumuskan visi misi dan tujuan.
Untuk satuan pendidikan, visi misi dan tujuan harus berpusat pada peserta didik. Nah, bedanya KSP intinya kita ke sana. Untuk peserta didik, ini prinsip dalam merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik. Satu, intinya menambahkan kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi dan membuat perubahan. Mengelola sumber daya. Prinsip utama dari program pengembangan, intinya berkembang. Terus refleksi dan analisis, refleksi secara berkala. Intinya seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membuat tujuan, intinya bagaimana cara mengembangkan potensi atau karakteristik untuk siswa dengan acuannya profil pelajar Pancasila kalau di kurikulum Merdeka. Tapi yang penting ada pembekalan tersendiri untuk para peserta didik. Tujuannya seperti itu. Pilihan visi misi tujuan satuan pendidikan. Satuan pendidikan diharapkan melakukan refleksi secara rutin agar dapat menentukan pilihan yang tepat untuk menyusun dan melaksanakan kurikulum. Misalkan pilihan satu, kita sudah langsung aja menggunakan visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang sudah ada. Misalkan Bapak Ibu, kalau visi misinya sudah enak dan sudah sesuai dengan karakteristik sekolah kita, sudah pakai aja yang ada, udah selesai. Atau pilihan dua, meninjau ulang, kita ngecek kembali visi misi dan tujuan satuan pendidikan serta melakukan penyesuaian sederhana terhadap tujuan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal satuan pendidikan. Nah, jadi kita bisa melakukan penyesuaian. Bagaimana sih visi misi yang ada? Apakah sudah masih relevan dengan keadaan yang ada atau perlu peningkatan? Nah, di sini kita meninjau ulang. Atau pilihan tiga, meninjau ulang visi misi dengan tujuan pendidikan serta menyesuaikan berdasarkan hasil evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, di bagian sini ada tahap evaluasi, kita ngecek karakteristik peserta didik dengan aspirasi orang tua. Ya, ditanya orang tua menitipkan siswa ke sini targetnya pengen seperti apa sih, ingin membentuk peserta didik anak-anaknya itu targetnya seperti apa. Nah, di bagian sini. Kalau pilihan 4, mempertimbangkan sudut pandang masukan dari berbagai pemangku kepentingan di satuan pendidikan dan meninjau ulang secara menyeluruh merumuskan visi misi. Nah, kalau ini disesuaikan dengan perda, permen, atau misalkan karakteristik kabupaten, kecamatan, apa sih yang potensi yang mau diangkat. Misalkan satu wilayah atau kecamatan itu sedang giat-giatnya menguatkan suatu daerah untuk menjadi objek wisata. Nah, misalkan daerah situ. Nah, ketika sekolah melihat itu, ketika kita menyusun visi misi, sekolah juga bisa terlibat dalam penguatan kegiatan tersebut. Maksudnya pilihan 4 seperti itu, Bapak Ibu. Misalkan setiap sekolah tuh punya ciri khas tersendiri, daerah mana gitu, ada daerah kebudayaan atau ada daerah industri. Nah, visi misinya nanti disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Itu pilihan 4. Maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Lalu dan hal yang kadang terlupa sama kita yaitu prinsip tujuan. Kadang kita nulis tujuan tuh tujuannya ini, kadang tujuannya itu tidak masuk ke karakteristik seperti ini. SMART itu spesifik, sederhana dan jelas. Terus M itu measurable, ada satuan pendidik, ada satuan ukuran kriteria ketercapaian. Misalkan targetnya kapan, berapa jumlahnya, atau goalnya seperti apa, terus masuk akal atau dapat dicapai, terus relevan, sama ada alokasi waktu tercapainya. Kadang kita membuat tujuan itu hanya tertulis saja tanpa ada tolak ukur dan target yang jelas, sehingga sulit untuk dilihat apakah tujuan itu tercapai atau tidak, berhasil atau tidak, nilainya berapa. Nah, di sini kita pertanyakan.
Lalu tahap berikutnya pengorganisasian pembelajaran. Ini dalam pengorganisasian pembelajaran, cara satuan pendidik mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Ini kita mengatur jam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum nasional atau kurikulum Merdeka yang dulu kita sebut, di sekolah kita tuh ada beberapa istilah, ada intrakurikuler, ada proyek penguatan profil Pancasila, sama kegiatan ekstrakurikuler. Sebenarnya di dalam struktur kurikulum ada istilah kokurikuler, ini kokurikuler yang nomor 2, itu minimal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Artinya kegiatan kokurikuler bisa dimasukkan oleh kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan P5. Lalu prinsip pengelolaan pembelajaran ada beberapa yang bisa kita lakukan. Satu, memprioritaskan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan sumber daya peserta didik dan tenaga pendidik. Yang ketiga, mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang keempat, mempertimbangkan keterlibatan satuan pendidikan dengan kemitraan instansi terkait. Nah, prinsip pengelolaannya seperti itu, targetnya. Oke, dalam pengaturan ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Misalkan pendekatan mata pelajaran. Ini reguler ya Bapak Ibu, biasa yang dilakukan sama pembelajaran mirip seperti di kurikulum 13. Jadi Senin ada pelajaran biologi, matematika, kimia, fisika, kalau SMA ya. Pokoknya jadwalnya terpampang dan terpisah. Atau pendekatan tematik, nah itu yang mirip dilakukan sama siswa-siswa SD. Ini kan temanya menyesuaikan ya. Seperti SD, SMP itu kan per tema. Nah, ini bisa dilakukan juga di SMA sekarang itu disesuaikan lagi. Jadi ada istilah team teaching nantinya. Lalu ada pendekatan pembelajaran dari pendekatan secara terintegritas. Didasarkan secara kolaboratif atau team teaching. Nah, kita petakan misalkan grup IPA kalau mapel di SMA ya, misalkan SMA atau SMP kita pisahkan antara IPA sama IPS. Nah, kadang kita juga yang penting CP-nya itu tertarget, terbentuk, temanya kita sesuaikan dengan tujuan sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu disarankan sih sebenarnya Bapak Ibu tidak harus terlalu terpaku dengan buku di kurikulum Merdeka, itu tidak harus terpaku dengan buku temanya ini tentang apa, tidak. Jadi Bapak Ibu lihat tujuan sekolahnya, targetnya ini, lihat CP-nya ini, lalu kita tinggal sesuaikan. Itu. Jadi tim teaching-nya nanti kita bisa bentuk IPA, IPS, misalkan tujuannya pembekalan prakerja, misalkan SMA kita melakukan pembekalan wirausaha. Nah, ketika kelas IPA, IPS, ketika belajar misalkan tentang bakteri, nah anak-anaknya bisa membuat suatu produk, bagaimana cara kerja si bakteri itu menjadikan suatu produk, atau kita bisa melakukan materi penyesuaian lah, hal-hal lain seperti itu Bapak Ibu. Terus ada pendekatan sistem blok. Nah, kalau pendekatan sistem blok ini lebih dalam pengaturan jam Bapak Ibu. Itu kita bisa lihat bagaimana posisi sumber daya manusianya, waktu, terus sarana prasarana apabila terbatas. Nah, sistem blok ini bisa dipakai. Sistem blok ini bisa dipakai untuk sistem blok harian, bisa sistem blok untuk mingguan, bisa bulanan, bisa tahun, seperti itu. Bentuknya seperti apa? Kalau misal kayak seperti SMK kan kadang ada materi, ada teori kan Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa set misalkan untuk kelas 10 1 sampai 10 5 itu pelajarannya teori dulu. Kalau yang lainnya praktek, nanti di switch bergantian misalkan. Itu buat kalau anak Bapak Ibu guru SMK sudah terbiasa ya bagaimana
bergantian penggunaan lab dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan sistem blok, ini lebih enak pengaturannya seperti apa. Nanti kita praktekkan. Oke, dalam memilih pendekatan pembelajaran perlu mempertimbangkan jumlah pendidik, peserta didik, beban mengajar, kesiapan satuan pendidikan. Ya, kita harus mengontrol juga bagaimana kesiapan Bapak Ibu guru kalau menerapkan sistem blok, karena ketika kita terapkan sistem blok misalkan, jamnya akan panjang banget, akan lebar banget, tapi materi itu akan nyaman disampaikan dan akan tuntas secara maksimal. Tapi ketika Bapak Ibu gurunya tidak siap, itu menjadi PR tersendiri. Kasihan soalnya kalau seharian full bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa nanti kewalahan. Kalau biasanya guru-guru SMK yang dipadukan dengan praktek itu seharian biasanya tidak masalah. Satuan pendidikan dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan tiga pendekatan tersebut. Misalnya dengan menggunakan pendekatan integrasi dan blocking secara bersamaan atau mengkombinasikan ketiganya. Itu disesuaikan, misalkan Bapak Ibu, kita menerapkan jadwal biasa ketika pembelajaran normal, tapi ketika muncul P5, kita melakukan sistem blok. Nah, itu bisa dilakukan. Ini misalkan gambaran contoh pendekatan mata pelajaran. Ini pembelajaran biasa Bapak Ibu. Di kurikulum 13 ya, kita sering melakukan, sering lihat. Kelebihannya memudahkan satuan pendidikan dalam pembuatan jadwal pembelajaran. Ini enak, karena kita sudah terbiasa bikin jadwal gampang. Yang perlu diperhatikan yaitu beban yang harus dihadapi peserta didik setiap minggu. Karena rata-rata kalau Bapak Ibu menerapkan sistem ini, sehari itu siswa itu dapat mapel tuh bisa 5 sampai 6 lebih gitu. Jadi jamnya itu sedikit, mapelnya banyak, dan sehingga materi belum tuntas, anak-anak juga ganti pelajaran. Ini sih yang jadi beban pemikiran munculnya pengorganisasian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Yang tahap berikutnya ada pendekatan tematik. Kalau pendekatan tematik ini contohnya di kelas 1 SD ya. Misalkan temanya seperti ini, berapa JP, nanti disesuaikan. Kelebihannya adanya tema sebagai payung besar menaungi kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Nah, ini temanya ini pelajaran-pelajaran apa yang kita bisa masukkan. Diperhatikannya ini fleksibel bagi pendidik untuk menyusun konsep dari berbagai mata pelajaran atau dikaitkan dengan kehidupan peserta didik. Nah, enaknya sebelum mengatur tema ini, Bapak Ibu ada perlu waktu khusus melakukan penyesuaian tema. Jadi disesuaikan guru IPA, materi IPA, IPS-nya seperti apa sih? Kita bisa penyesuaian. Enaknya sih diterapkannya di sekolah dasar, karena biasanya sekolah dasarnya itu satu kelas tuh dipegang 1 atau sampai 2 guru ya. Bapak Ibu, kalau satu guru kan bisa melakukan penyesuaian mapelnya, penerapannya di tema ini apa sih, seperti itu. Berikutnya adalah pendekatan terintegrasi. Nah, ini diterapkan contohnya di SMP. SMA pun sering bisa melakukannya. Di semester 1, misalkan pedulikan bumi, temanya ini, mapel yang terkaitnya apa, pendidikan, contohnya seperti ini, kita ngitung total jamnya seperti apa, seperti itu. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu melakukan perintegrasian, perlu ada waktu khusus untuk melakukan penyelarasan atau penyesuaian dengan mapel-mapel yang lain. Karena dikhawatirkan tidak sesuai. Jadi ada MGMP yang ditemakan, diintegrasikan, itu kayaknya lebih enak sering mengadakan rapat atau disesuaikan. Ini rujukannya ada di sini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan terklik. Nantilah ya. Berikutnya, ini pendekatan sistem blok. Nah, kalau pendekatan sistem blok, ini kasih gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ini di blok kelas-kelasnya dibagi, misalkan ada blok A sama blok B. Terus blok A, misalkan di semester 1, pembelajarannya mapelnya ini. Di blok B, pembelajarannya seperti ini. Nanti di semester 2, kita bisa tukar. Bentuknya seperti itu.
Jadi sistem blok bisa melakukan berdasarkan blok bulanan, bisa blok tahunan, tahunan itu berarti semester 1, semester 2, atau blok harian. Seperti itu. Lalu tipsnya ini Bapak Ibu, pokoknya pertimbangkan alokasi waktu mata pelajaran, jumlah ketersediaan pendidik, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik, jumlah paralel kelas. Jadi Bapak Ibu ketika membuat pengalokasian blok atau pengalokasian guru-gurunya harus memperlihatkan kapan paralel terjadi itu. Pertimbangan bobot kesulitan siswa yang akan diterapkan itu seperti apa. Lalu nih kegiatan intrakurikuler biasa ya ada. Kita pisahkan antara mata pelajaran wajib sama mata pelajaran pilihan. Ada rujukannya, nanti kita di akhir lah rujukannya dibuka. Kalau dibuka di sini kayaknya tidak disiapkan. Nanti kita lihat. Ada pelajaran wajib itu biasanya di kelas 1, kalau di kelas 2 di SMA ya, ada mata pelajaran pilihan. Nanti bentuknya seperti apa kita lihat. Terus refleksi kesiapan pemilihan mata pelajaran pilihan. Identifikasi guru mata pelajaran pilihan yang tersedia, jumlah rombel yang ada, jumlah ruang kelas, sarana yang didapat, sumber daya lain, dan yang dapat mempengaruhi penentuan. Ini contoh pemilihan mata pelajaran. Oh iya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu men-setting mapel apa saja yang akan menjadi mapel pilihan, hitungannya adalah ini Bapak Ibu. Alokasi mata pelajaran pilihan per tahun itu totalnya 720 minimal ya Bapak Ibu, berarti 20 JP per minggu untuk kelas 2 dan 640 artinya ya sama 20 JP lah untuk kelas 3. Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya, kewirausahaan yaitu 5. Jadi mapel pilihan itu 5 JP kecuali prakarya. Kalau prakarya itu 2 JP. Tidak ada alokasi proyek P5 untuk mata pelajaran pilihan. Jadi kalau mapel wajib itu ketika ada P5 itu dipotong 1 JP. Kalau mapel pilihan itu pure 5 JP, tidak dipotong. Ini sampel contoh ketika kita alokasi 20 JP bentuknya seperti apa, yang 22 JP bentuknya seperti apa, 25 JP bentuknya seperti apa. Lalu data pendukung pemilihan mata pelajaran pilihan, kita bisa ngecek dengan minat bakat kemampuan siswa ya. Bapak Ibu kuesioner atau kita melakukan psikotes, kita bisa ngecek ketertarikan siswa, potensi siswa, posisinya ada di mana. Kita melibatkan BK, bimbingan konseling, kita melibatkan kurikulum juga, kesiswaan, kita memetakan karakteristik siswa yang cocoknya dia mengambil paket yang mana. Lalu Bapak Ibu, misal ini dalam penerapan mapel pilihan, kita bisa menjadwalkan bentuknya seperti ini. Sosialisasi dulu ketika bulan-bulan awal, setelah itu pendampingan pemilihan paket, mungkin di sana anak-anak melakukan konseling dengan BK, terus peserta didik memilih mata pelajaran pilihan, nanti anak-anak memilih mapelnya apa, nanti kelihatan dia cocoknya di paket apa. Lalu kita dapat rombel ini siswanya apa, rombel ini siswanya apa, paketnya apa, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita memilih paket, yang harus kita perhatikan di sini. Seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini ada seperti ini hitungannya. 50% komponen pertama dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapot seluruh mata pelajaran. Paling sedikit 50% dari bobot penilaian. Jadi, 50% itu diambil dari nilai-nilai rata-rata nilai rapot seluruh mata pelajaran. Dan 50% berikutnya dihitung berdasarkan nilai rapot paling banyak 2 mapel pelajaran pendukung, program studi yang tertuju, portofolio, dan presensi paling banyak 50% dari bobot penilaian.
Jadi ada mau jurusan ini, ada mapal-mapal pendukungnya Bapak Ibu. Rujukannya di bagian sini. Kayaknya linknya belum tersambung, nanti kita tampilkan di slide atau di deskripsi ya. Eh, apa yang rujukannya seperti apa. Lalu menyusun rencana pembelajaran. Nah, setelah itu ini lebih ke modul modul pembelajaran Bapak Ibu ya. Modul pembelajaran Bapak Ibu ini cara bikin CP, TP, ATP dan rancang pembelajaran. Rujukannya ada ya. Kita Bapak Ibu bisa ambil di kurikulum.kemendikbud.go.id, di situ ada lengkap lah, atau Bapak Ibu bisa mendownload di PMM bentuknya seperti apa. Namun sekali lagi disarankan Bapak Ibu disesuaikan dengan tujuan atau visi misi sekolah biar modul ajarnya selaras dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik. Berikutnya kita komponen inti modul ajar. Sebenarnya waktu dulu itu ada dimunculkan di rujukan itu. Ini versi lengkapnya ada glosarium, tujuan pembelajarannya, asesmen awal, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik bentuknya seperti apa, itu ada lengkap Bapak Ibu. Ini sebagai pengetahuan saja, karena kalau di versi sekarang ini tidak diwajibkan lagi, jadi lebih merdeka untuk Bapak Ibu, dan disarankan Bapak Ibu menyesuaikan dengan yang ada di PMM. Intinya seperti itu. Jadi kita larinya sekali lagi lihat ke tujuan sekolah. Tahap berikutnya, ini asesmennya yang akan kita lakukan. Ada asesmen formatif dari awal untuk mengecek kesiapan. Lalu ketika proses perkembangan dan umpan balik, itu untuk mengecek proses pembelajaran yang terjadi seperti apa. Kita ngecek juga umpan balik dari siswa, hasilnya bentuknya seperti apa. Asesmen sumatif itu buat ngecek apakah pembelajaran yang dilakukan itu dapat meningkatkan sesuai dengan CP yang didapat, yang ada. Untuk detail pembelajaran akan dipaparkannya oleh teman-teman kita dari Kombel. Antaranya ada Pak Yosep Ridwan sama Pak Erwin. Itu masternya pembelajaran di sinilah. Nah, untuk merancang pendampingan dan evaluasi dalam pengembangan profesional, perumusan, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran atau silabus mata pelajaran, fungsi mengarahkan satuan pendidikan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematik, konstruktif, dan terstruktur. Intinya kita melakukan pendampingan ketika proses pembelajaran dan mengecek hasilnya seperti apa. Kita merancang, kita mengevaluasi, melaksanakan, ini siklusnya terus muter sampai kita mengecek kondisi ideal yang baik dalam proses pembelajaran, baik dari pembelajaran di kelas ataupun program-program yang disusun di sekolah, apakah sudah tersusun, dan kita bisa lihat yang baik kita bisa tingkatkan, yang kurang kita bisa minimalisir, dan yang sudah bagus kita bisa kuatkan. Itu di bagian sini. Dan evaluasinya bentuknya bisa berupa asesmen, dan kita bisa melakukan per unit belajar, per semester, atau per tahun. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa kuesioner, atau dari rapat pendidikan pun, atau survei yang kita lakukan, itu kita bisa lakukan. Ini evaluasi kurikulum satuan pendidikan, ini masih KWSP ya Bapak Ibu. Beberapa contoh mengumpulkan informasi ya, observasi, forum diskusi, kuesioner ke peserta didik, kuesioner kepada orang tua. Ini hasilnya yang pernah kita terapkan ada, tapi di sini linknya tidak aktif. Mohon maaf Bapak Ibu, filenya tidak tersimpan di sini. Nantilah di deskripsi ada. Pendampingan dan pengembangan profesional. Kita bisa melakukan coaching, mentoring, sama pelatihan. Kita bisa melakukan per IHT ya Bapak Ibu. Enaknya itu ada jadwal khusus untuk peningkatan potensi guru selain di PMM tentunya. Jadi PMM sudah cukup bagus Bapak Ibu. Namun kita perlu penyesuaian juga karena karakteristik setiap sekolah kan berbeda-beda. Nah, itu kita bisa melakukan penyesuaian di sana. Dari saya cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Mungkin slide-nya cukup ya.
Untuk lebih jelas mungkin ketika ada proses materi berikutnya kita akan melakukan real jika dibutuhkan ya Bapak Ibu, sampel contoh bagaimana kita menyusun penjadwalan P5, pengorganisasiannya, bagaimana menjadwalkan fasilitator kita menjadwalkannya bentuknya seperti apa sih, atau penyusunan program bentuknya seperti apa kita akan susun. Misalkan praktiknya sebentar. Bentuknya seperti apa misalkan ya, kita menyusun minggu efektif dulu. Pertama kita menyusun strukturnya, lalu kita menyusun minggu efektif, bloknya seperti apa, mainnya seperti apa, blok masternya seperti apa, nantilah kita praktekkan. Lalu kita akan belajar menentukan bagaimana sih menentukan mapel apa yang cocok untuk dijadikan mapel pilihan. Karena mapel pilihan kita harus mengecek kondisi jumlah guru. Di sini kita ambil sampel, misalkan guru mata pelajaran pendidikan agama, ini kita bisa lihat kan harus 24 jam ya. Nah, di sini ada yang kurang, ada yang lebih, dan kita bisa masukkan di sini mapel apa saja yang akan kita jadikan untuk mapel pilihan. Nah, ini nama gurunya, misalkan di sini kita masukkan, diinputkan ke sini, kita kelihatan. Nanti ya kalau Bapak Ibu butuh, silahkan di materi berikutnya, karena di sini jamnya sudah terlalu lama ya, kasihan Bapak Ibu. Nah, ini misalkan alokasi waktu P5, kelas apa, nanti fasilnya siapa saja kita tentukan. Cukup Bapak Ibu. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat dan berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.